sore hari ini kita masih bisa berjumpa, kita masih bisa bertatap muka. Puji Tuhan. Tadi pagi saya menerima WA dari hamba Tuhan GBI, satu keluarga GSPDI di Subang, ya, istri, anak dan cucu dipanggil Tuhan dalam seketika. Ya, istri hamba Tuhan, anak dan cucu, 3 orang sekaligus. Hamba Tuhan GSPDI di Sukamandi di Subang. Ya, artinya saudara-saudara, kehidupan itu adalah satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi kalau kita sekarang masih ada, ingat adalah anugerah kemurahan Tuhan. Dalam Yakobus katakan, jangan kamu berkata, besok saya akan ini, saya akan ini, saya ini. Ya, lalu Yakobus berkata, Yakobus pasal 4, hidup kita ini seperti uap. 1 jam dari sekarang kita tidak tahu. Ya, jangan saudara pikir saya bisa mengatur 10-20 tahun lagi. Ya, gak ada orang-orang yang tahu. Oleh karena itu, kata Rasul Paulus, pergunakanlah waktu yang ada. Ya, mungkin hari ini hari terakhir buat kita nggak tahu. Bukan saya mendoakan. Ya, life is a mystery. Hidup ini sebuah misteri. Nggak ada seorang pun yang tahu. Oleh karena itu pergunakan waktu yang ada. Hari ini adalah kesempatan Tuhan berikan. Artinya kalau kita masih hidup, saya masih hidup, Tuhan belum selesai dengan saya dan dengan saudara. Ya, belum selesai. Puji Tuhan. Baik saudara, dalam waktu yang singkat ini kita akan mendengar firman dengan tema yang sama selama bulan ini. Pertahankan kasih yang semula. Pertahankan kasih yang semula. Sebab ini pernah dinubuatkan oleh Tuhan. Makin banyaknya kasih menjadi tawar, banyaknya pemberontakan, ketidaktaatan kepada Tuhan, maka banyak kasih manusia menjadi tawar. Ya, banyak kasih manusia, orang percaya menjadi tawar. Kasih yang semula bertambah kurang, bertawar-tawar, dan akhirnya kandas, dan akhirnya saudaraku hanya formalitas. Maka perlu pertahankan kasih yang semula. Puji Tuhan. Ini tugas saya dan tugas saudara. Ya, mempertahankan kasih yang semula. Ada beberapa ayat yang kita akan baca nanti kalau waktunya memungkinkan. Saya dan saudara kesatrian, saya pernah khotbah kalau nggak salah. Sekarang ini Tuhan siapkan 5 macam mahkota. Ya, nanti kita akan lihat. Saudara-saudara, kita akan lihat dulu dalam ayat ini. Tolong diklik khotbah saya. Ayat-ayatnya. Ya. Yang pertama, bagaimana caranya agar kasih yang semula, yang dulu kita miliki, ya, begitu kita pertama mengasihi Tuhan, kenal Tuhan, menggebu-gebu, nggak kenal panas, nggak kenal hujan. Saudara-saudaraku, langsung kita ada lagu berkata apa namanya, mati hidup buat Tuhan. Itu lagu dulu, lagu populer kita, termasuk saya. Waktu kita mulai cinta Tuhan, mati hidup buat Tuhan. Ya, sekarang hidup mau, mati nggak mau. Saudara-saudara, perlu dipertahankan. Yang pertama, bagaimana supaya kasih yang semula ini tetap eksis, tetap hadir dalam hidup kita. Ini tugas kita. Jangan serahin sama Tuhan. Banyak orang bilang, Tuhan kuatkan saya, kuatkan saya. Ya, Tuhan kuatkan, tapi kita harus melakukan sesuatu, saudara. Yang pertama, lakukan segala hal itu dengan kasih. Lakukan segala hal itu dengan kasih. Ya, tentu kasih dari Tuhan. Kita pernah menyanyi, ku kasih kau, ya, oleh kasih Tuhan. Jadi kalau kasih Tuhan tinggal di dalam kita, otomatis kita bisa menyalurkan atau memiliki kasih agape, kasih Tuhan. Kasih itu ada beberapa macam. Ya, agape, filia, storge, dan lain sebagainya. Ya, kasih saudara beberapa macam. Ada kasih antara manusia dengan manusia. Kalau manusia baik, kita bisa mengasihi dia. Itu kasih yang sementara. Ada kasih antara orang tua dengan anak. Itu enggak abadi. Pernah di koran ada telah putus hubungan ayah dengan anak ini. Mungkin anaknya saudaraku enggak karu-karuan, lalu ayah pasang advertensi iklan di koran, tidak ada hubungan lagi. Jadi kasih anak dengan orang tua pun bisa luntur. Ya, saudaraku. Kasih eros.
yang berdasarkan emosi hawa nafsu manusia. Orang pacaran bisa putus. Orang, saudaraku, yang di luar Tuhan, ya bisa divorce, bisa bercerai. Saudaraku, kenapa? Itu kasih eros, kasih manusia. Ya, yang dulu mungkin waktu muda masih ganteng, cantik, tapi sekarang berubah, giginya tinggal 2, lalu kasihnya berubah. Itu kasih eros, kasih manusia yang berdasarkan emosi manusia. Tapi kasih yang di sini adalah kasih yang berasal dari kasih Tuhan, kasih agape, agapau, agape, kasihnya Tuhan. Ya, saudara, kasih Tuhan itu tidak tanpa pamrih. Tuhan Yesus disalib, dia tidak berdosa sedikit pun, tapi karena kasihnya kepada manusia, saudaraku, dia serahkan dirinya. Dalam Injil Yohanes, aku menyerahkan dengan rela nyawaku. Jadi Tuhan dengan rela menyerahkan, willingness dengan kerelaan. Ya, jadi waktu dia disalib bukan karena salah dia, ditinggalkan oleh muridnya, saudaraku, kemudian dicemooh, diintimidasi, disiksa, dan ya pokoknya kata Yesaya 53, siksaan-siksaan yang maha dahsyat Tuhan terima. Karena apa, saudara? Karena kasihnya kepada kita. Dia sebagai substitusi pengganti. Harusnya saudara yang binasa, harusnya saudara yang masuk neraka. Tapi karena Yesus gantikan, substitusi saudara, maka inilah kasih agape. Ya, kasih Tuhan. Kalau Tuhan melihat dosa saya dan saudara, dosa manusia, saudaraku, Tuhan tidak mau. Ya, karena dia lahir dari Roh Kudus, Roh yang suci. Dia tanpa dosa, kata Alkitab. He is innocent, dia tanpa cacat celah. Saudaraku. Tetapi karena kasihnya, dia menderita bukan sendiri. Itulah kasih agape. Ya, jadi bukan karena kebaikan kita, bukan jasa kita, karena anugerah kemurahan Tuhan. Maka ayat mengatakan, kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, kasih agape, maka lakukanlah segala sesuatu, lakukanlah segala hal dengan kasih. Ya, kita lihat ayatnya 1 Korintus 16:14. 1 Korintus 16:14, tolong ditampilkan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, kalau Alkitab bahasa Indonesia, kasih semua. Bahasa Inggris love semua. Tapi kalau pakai bahasa Greek, ya bahasa Yunani, itu ada tingkatan-tingkatan. Saya pernah melihat satu Orian, waktu Tuhan tanya kepada Petrus di tepi danau Galilea, Petrus, apa kau mengasihi aku? Ya, Petrus bilang, ya Tuhan, saya mengasihi engkau. Tapi jawaban Petrus yang pertama tidak memuaskan hati Yesus, karena dia pakai apa? Pakai pikiran. Ya, banyak orang Kristen ikut Tuhan pakai pikiran. Kalau pikirannya pusing, terus dia imannya pusing juga. Ya, dia mulai lupa Tuhan dan lain sebagainya. Karena apa? Dia bilang, saya lagi pusing. Jadi mengasihi Tuhan tidak cukup dengan pikiran, saudara. Petrus menjawab Tuhan, ya Tuhan, saya mengasihi engkau dengan pikiran. Lalu yang kedua, masih sama. Petrus, do you love me, aku mengasihi aku? Ya Tuhan, saya mengasihi engkau. Itu baru pakai perasaan, pakai feeling. Pakai perasaan juga nggak menentu, saudara. Kalau saudara ikut Tuhan pakai perasaan, sewaktu perasaan saudara nggak menentu, perasaan saudara lagi down, ya, maka seringkali mempengaruhi iman. Banyak orang juga berkata, kenapa kok tidak setia lagi? Wah Pak, lagi perasaan saya lagi semrawut, perasaan saya lagi nggak haru. Nah itu perasaan. Tapi yang ketiga, itu yang memuaskan hati Yesus. Petrus bilang, belahlah dadaku. Ya, Tuhan lihatlah, aku tidak mau banyak komentar, aku mau banyak dalih, nggak mau banyak omong doang. Tuhan lihatlah hatiku. Seperti Daud, selidikilah akan daku. Jadi Tuhan gak perlu omongan saudara. Tuhan gak perlu dalih alasan kita gak perlu. Tunjukkan hati kita. Nah, yang ketiga ini baru memuaskan hati Yesus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, kalau pakai dalam pikiran pusing, pikiran ngaco, mempengaruhi iman. Ya, saudara. Perasaan juga sama. Dalam Yeremia katakan, hati itu adalah penipu adanya. Siapa yang bisa melihat hati? Hanya Allah.
Saudara bisa lihat hati saya? Nggak bisa. Saya juga nggak bisa lihat hati saudara. Waktu terakhir saya di ronsen di rumah sakit, saudara alat wah bersih katanya. Tapi alat itu nggak bisa lihat hati saya. Cuma bisa lihat paru-paru saya sudah clean, kata dokter, dari infeksi, boleh pulang. Tapi nggak bisa melihat hati saya. Ya, dia tuh minta tolong Pak, ronsen hati saya kayak apa sih? Apa sungguh-sungguh atau pura-pura? Nggak bisa, saudara. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau hati kita, kata surat Ibrani, kalau hati kita tulus, kita penuh keberanian di hadapan Tuhan. Ya, tapi kalau hati kita tidak tulus, saudara, maka kita tidak punya keberanian menghadap Tuhan. Jadi lakukanlah segala sesuatu pekerjaanmu dalam kasih. Kalau saya jabarkan terlalu luas, pekerjaanmu dalam kasih, pelayanan kita, ibadah kita, tugas-tugas kita keseharian, ya, saudaraku, lakukanlah dalam kasih. Kenapa? Karena kita memiliki kasih Kristus. Saudara, sore ini mungkin ada yang tanya, kenapa ke gereja? Ya, ngapain? Buang-buang waktu. Saudara, orang nggak mengerti, tapi kita bilang, aku lakukan karena kasih. Kenapa melayani Tuhan? Dikasih PK berapa? Dikasih gaji berapa di Tuhan? Buang-buang waktu, mubazir. Aku lakukan karena kasih. Ya, kita belajar, saudara, punya motivasi yang benar. Saya pernah khotbah, motivasi ini seperti lokomotif. Ya, saya menyetir khotbahnya Pendeta Sebentar. Motivasi ini, sudah lihat aja ke stasiun kereta api. Motif ini seperti lokomotif. Ya, apalagi sekarang ada bus. Bandung Jakarta 30 menit. Semua gerbong itu dibawa oleh lokomotif yang di depan. Lokomotif itu seperti motif. Saudara juga digerakkan oleh motif saudara. Kenapa? Motivasi saudara ikut Tuhan apa? Itu akan menggerakkan saudara. Kalau motivasi kita nggak benar, kita akan melayani ikut Tuhan juga nggak benar, nggak tulus. Ya, saudara-saudaraku. Tapi kalau motivasi kita benar, kita akan ditarik oleh motivasi kita. Motivasi yang diikat oleh kasih Kristus. Inilah kata Paulus. Khotbah saya klik, ya, klik lagi. Yang kedua, mengapa kita lakukan dengan kasih? Bukan apa? Kata orang Barat, make up. Ya, kalau wanita pakai make up. Make up itu artinya membuat-buat, to make up. Don't make up your mind. Di hadapan Tuhan, pikiran ini jangan dikelirukan. Tuhan lihat pikiran kita harus tulus. Don't make up your heart. Jangan bikin make up hati saudara. Ya, Tuhan tahu persis. Artinya tulus. Kenapa kita bisa lakukan sesuatu dengan kasih? Kenapa? Karena kasih Kristus menguasai kita. Jadi penting kasih Kristus menguasai kita. Ya, Paulus katakan karena kasih Kristus yang menguasai kita. 2 Korintus 5, 14, 15. Coba tolong. 2 Korintus 5, 14, 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, ini penting. Ya, kasih Kristus yang menguasai kami. Kalau kemauan kami menguasai kami itu bersifat sementara. Jadi kalau kemauannya bosan, ikut bosan juga. Ya, motivasi kami, kalau motivasinya tidak berdasarkan firman, dia akan berubah sesuai dengan perubahan zaman sikon. Tapi kalau kasih Kristus menguasai kita, apapun yang terjadi, saudara-saudaraku, kita akan kuat, strong. Ya, kita akan orang yang mantap. Kasih Kristus menguasai kami, ini penting. Bukan emosi menguasai kita, bukan motivasi yang aneh-aneh menguasai kita, saudara-saudaraku. Tapi kasih Kristus, ya, the love of Christ menguasai kami, agape. Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Artinya, waktu Tuhan Yesus mati di salib, waktu dia digantung, ya, Watchman ini seorang pendeta dari Cina mengatakan, pada waktu Yesus digantung, kita ikut digantung. Manusia lama kita ikut digantung. Ya, itu kata Watchman ini. Saudara-saudaraku, waktu Yesus digantung di salib, saya dan saudara manusia lama kita ikut digantung. Maka kata Paulus, kita adalah ciptaan baru. Jadi Kristus yang sudah mati buat kita, saudaraku, dan kita sudah mati dengan Kristus, maka kita dikuasai oleh kasih Kristus. Ayat 15. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, nah ini,
Inilah salah satu ciri kalau kita dikuasai kasih Kristus, ya. Saudara, kita nggak bisa ngomong, bukan ngomong saja, bukan berbuat, tapi tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tidak hidup untuk dirinya sendiri, maunya sendiri. Karena PDW kumain kata orang Baduy, ya. Tidak untuk dirinya sendiri. Nah, ini penting, saudara. Jadi ciri, kenapa ikut Tuhan melayani Tuhan? Kenapa sungguh-sungguh? Oh, bukan untuk diriku sendiri, ya, bukan diriku sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi salah satu ciri orang yang dikuasai kasih Kristus, tentu saudara jawab sendiri, nggak usah jawab sama orang lain, jangan jawab sama pendeta, ya. Saudara jawab bagi sendiri, ya. Apakah aku sudah belajar untuk tidak hidup untuk diriku sendiri? Ya, itulah integritas. Integritas itu ada dua arti. Integritas itu kita belajar apa yang kita ucapkan, kita lakukan. Ya, tiap minggu kita nyanyi, setialah, setialah, setialah sampai mati. Yang saudara nyanyikan sudah belajar lakukan belum? Atau hanya sebatas lirik-lirik lagu-lagu? Ya, setialah, dan lagi lirik-lirik yang lain. Ku mau cinta Yesus. Apa cuma lagu? Apa saudara sudah belajar lakukan cinta Yesus dengan sungguh-sungguh? Itu namanya integritas, bukan asbun, asal bunyi. Ya, jadi yang pertama yang kita katakan belajar untuk lakukan tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Maka kata Yakobus bilang, pengkhotbah itu sebelum dia khotbah harus ayat ini mengkhotbahkan dirinya sendiri. Jadi kalau saya siapkan khotbah, kalau saya nggak yakin, saya jangan khotbahkan. Khotbah saya tidak efektif. Ya, kalau saya yakin tentang pertahankan kasih semula, oh saya yakin, saya harus sampai langkah yang terakhir. Saya yakin itu, ya. Nah, kalau saya yakin, saya khotbahkan. Tapi kalau tidak yakin, saudaraku, jangan khotbahkan. Saudara-saudara, dari salah satu ciri orang yang dikuasai oleh kasih Kristus, mulai belajar tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia, ya, saudara. Jadi integritas itu apa yang kita ucapkan, belajar lakukan. Sederhana, simpel. Saudara suka nyanyi apa? Ya, saya berserah, saya berserah. Sudah berserah belum sama Tuhan? Ya, itu integritas. Bukan nyanyi, but do nothing, tapi nggak ngerjakan apa-apa. Ya, nyanyi, lakukan itu integritas. Itu yang pertama. Yang kedua, dilihat atau tidak dilihat orang, saudara tetap setia. Itu integritas. Ya, bukan ABS asal babe senang atau APS asal pendeta senang. Ya, dilihat atau tidak dilihat, dipuji tidak dipuji, dan lain-lain, saudara tetap setia. Itu integritas. Ya, kalau saudara melayani Tuhan, kok nggak ada yang muji saya, nggak apa-apa. Kata kalau 3:3 seperti Tuhan, bukan untuk itu integritas. Ya, saudara-saudara, kita belajar. Dilihat, tidak dilihat, dipuji atau tidak dipuji, dikasih applause atau tidak, lakukan. Itu namanya integritas. Puji Tuhan. Ya, khotbah saya berikutnya, kita singkat-singkat saja. Nah, saudara-saudara, untuk mempertahankan kasih yang semula, itu ada step, ada langkah rohani yang harus kita lakukan. Ya, saudaraku, memang keselamatan itu adalah anugerah. Efesus 2:8. Ya, bukan oleh hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Dulu kita orang tidak percaya. Dulu semua keluarga saya, saudara, ya, saya nggak cerita orang lain, keluarga saya, papa mama saya dulu adalah penyembah berhala. Ya, kalau musim hari raya Cina, kami keluarga ke Kelenteng dan pulangnya membeli patung-patung. Papa saya punya batu yang bisa terbang sendiri. Papa saya waktu hidup. Jadi di daerah sekitar kami, ya, kalau ada orang misalnya mau bisnis ke Surabaya, datang ke papa saya, batu itu digantung, bukan dipegang, digantung. Lalu dibawanya kasih hiyo. Kalau orang Cina pakai hiyo. Kalau yang setelahnya benar, saya akan ke Surabaya bisnis, kalau berhasil, tolong batunya muter. Batu itu muter, saudara. Dan kalau dia pergi, pulangnya bawa cuan. Tapi kalau batu itu diam, dia nggak akan. Kalau pergi, nihil. Ya, punya keris yang bisa terbang juga. Karena kita
penyembah berhala dulu. Mama saya dulu, kalau orang zaman dulu itu kalau tidur malah pakai kelambu ya. Jangan pakai kelambu. Mama saya pada datang seorang nenek bungkuk semua kupingnya, lehernya itu pakai kembang putih. Ya, mama saya bertani. Karena kami keluarga itu memelihara keris, pisau keramat, wah macam-macam, ratusan. Mama saya suatu malam ditanya oleh Ratu Bali, bungkuk, kelambunya dibuka, pakai kembang. Karena apa? Kerisnya dikasih kembang. Nah, ini fakta, saudara. Ya, setan juga nyata, kuasa gelap juga nyata. Saudara-saudara, itu hanya intermezzo saja. Nah, keselamatan itu diberikan dengan gratis. Saudara beriman, yang lalu saya khotbah, dengan mulut kita mengaku dan hati percaya, kamu selamat. Ya, jadi nggak cukup cuma mulut saja, tapi hati percaya kamu selamat. Itu adalah formula rumusan tentang keselamatan. Saudara-saudara, tetapi setelah diselamatkan, kata Paulus, kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu. Ya, karena saudara setia, bukan saudara ingin selamat. Karena kita sudah selamat. Lain, saudara. Maka dalam Matius 24 ayat 13, orang yang setia sampai akhir itu akan selamat. Jadi orang yang sudah selamat, ini sebetulnya pelajaran sosiologi ya, tentang keselamatan. Buktinya orang selamat akan setia sampai akhir. Jadi kalau orang belum setia sampai akhir, dipertanyakan keselamatan. Ini doktrin Calvin, Calbat, ya, digabungkan dengan Armenian, itu tidak salah. Jadi orang yang selamat itu setia sampai akhir. Kalau dia belum setia sampai akhir, dipertanyakan keselamatannya. Saudara-saudara, setelah kita selamat, ini berikutnya, selalu tinggal dalam kasih Kristus. Ya, selalu diselamatkan untuk memiliki kasih yang semula supaya tidak padam, tidak luntur, tidak lekang dimakan zaman. Saudara, kita harus tinggal dalam kasih Kristus. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Ya, Tuhan Yesus berfirman tentang relationship, hubungan Bapa dengan aku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jadi tugas saya itu, saudara, adalah tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Ada banyak hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kadang-kadang mau pergi kebaktian aja godaannya macam-macam. Ya, mau pergi ibadah saja godaannya macam-macam, saudara. Apalagi kalau kita kurang cinta Tuhan, wah daya tarik